Kamu nggak gak sih kalau masyarakat sekarang lebih melek atau peka sama dengan yang namanya psikologi? Khususnya setelah pandemi kemarin di tahun 2020 sampai dengan 2023, istilah-istilah healing, mental health, burnout, gaslighting, inner child, dan lain-lainnya makin populer juga dan sering disebut oleh anak-anak Gen Z. Tetapi, apakah itu membuat orang-orang mau pergi ke psikolog? Ayo kita bahas. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita analogikan dulu luka fisik itu sama kayak dengan luka batin. Waktu kecil, kita suka main lari-larian sama teman. Terus, kita jatuh dan menyebabkan luka beret dikit di bagian lutut. Reaksi setiap anak macam-macam. Ada yang biasa saja, ada yang menangis, ada juga yang langsung pulang dan minta diobatin ke orang tuanya. Ada yang dikasih obat merah, atau cukup ditutup pakai plester ataupun perban. Atau yang agak ekstrim sedikit, kita naik sepeda, lalu jatuh. Lukanya cukup besar sampai pendarahan, dan biasanya dibawa ke rumah sakit. Kalau kita coba analogikan luka-luka tadi dengan luka-luka psikologis atau luka batin, mungkin kita pernah lihat ada anak yang gak sengaja kebentak dengan nada yang tinggi langsung menangis. Tetapi ada juga yang memang lagi dimarahin sampai dibentak-bentak, dia bangun-bangun saja tapi gak sampai nangis. Ada luka yang bisa kita handle kayak tadi, cuma dikasih obat merah dan plester, beberapa hari sembuh. Ada juga luka yang cukup parah, perlu penanganan dokter, bahkan recovery-nya itu berbulan-bulan. Kurang lebih, luka psikologis juga seperti itu. Ada luka yang memang bisa kita handle sendiri, beberapa hari beres, tetapi ada juga luka yang sudah bertahun-tahun masih terasa. Nah, selalu ada positif dan negatif dari setiap fenomena. Waktu pandemi, banyak sekali karyawan yang dirumahkan. Bahkan, banyak juga pekerjaan lain yang memerlukan untuk berkegiatan di luar ruangan, kehilangan mata pencahariannya. Tetapi, di sisi lainnya juga, bisnis online shop semakin meningkat. Webinar atau seminar makin berkembang. Mulai muncul juga influencer-influencer di media sosial, menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Sesuai dengan judul kita hari ini, semakin meleknya orang-orang tentang psikologi. Apakah orang-orang sudah sepercaya itu dan mau pergi ke psikolog? Sama seperti perasaan dia saat pergi ke dokter kalau fisiknya sakit. Ternyata, banyak sekali jurnal psikologi yang menunjukkan bahwa di era orang yang melek dengan psikologi sekarang ini, justru malah enggan untuk datang ke psikolog dengan berbagai macam alasannya. Ada stigma yang beredar di masyarakat bahwa datang ke psikolog itu lu dianggap gila. Padahal, gangguan psikologis itu bukan cuma gila doang. Belum pernah dengarkan kalau ada stigma di masyarakat yang nyebutin kalau datang ke rumah sakit atau dokter itu pasti kanker kronis dan perlu dioperasi. Kalau candaan-candaan disuntik sih ada ya. Tapi, seperti yang kita ketahui, belum tentu disuntik juga. Ada juga alasan kenapa orang nggak mau pergi ke psikolog itu karena malu. Karena merasa aib, sama kayak penjelasan sebelumnya. Bahkan, perusahaan enggan menerima orang dengan riwayat kejiwaan. Ada juga yang berdalih kalau datang ke psikolog itu takut masalah atau privasinya diumbar atau bocor. Padahal, psikolog juga sama, ada sumpah dan kode etik profesi. Yang menarik lagi, ada jurnal yang menunjukkan bahwa semakin orang punya pengetahuan tentang kesehatan mental,
semakin mungkin juga orang untuk datang ke psikolog. Tetapi ada jurnal lagi yang menunjukkan justru untuk usia remaja, mereka semakin punya pengetahuan tentang kesehatan mental, malah semakin enggan datang ke psikolog karena merasa udah tahu cara penanganannya, seperti dokter untuk diri sendiri. Ada juga yang beranggapan bahwa ke teman juga cukup bisa rilis, respon lebih cepat, juga tanpa harus bikin appointment dari jauh-jauh hari. Terkadang terasa lebih make sense dan lebih masuk akal juga. Tetapi memang perlu untuk kita tinjau lagi sisi positifnya kalau kita datang ke psikolog. Sama halnya luka tadi. Kalau untuk luka-luka yang bisa kita handle sendiri atau kategori ringan, bisa kita sembuhin sendiri. Tapi kalau lukanya dalam dan perlu penanganan khusus atau bahkan dalam tanda kutip operasi, apa kita sendiri mampu? Apa teman kita bisa handle? Untuk luka-luka yang kita rasa udah di luar kendali kita, untuk menyembuhkannya, maka solusinya adalah psikolog. Tapi, memang perlu ada dorongan dari diri kita untuk lebih melek terhadap apa itu kesehatan mental. Semakin kita punya pengetahuannya, semakin kita mengerti mana yang kita bisa handle dan mana yang perlu bantuan profesional. Sudah banyak juga layanan-layanan psikolog melalui aplikasi maupun membuka praktek. Kita bisa akses melalui internet maupun media sosial, tetapi pastikan terlebih dahulu psikolog tersebut benar-benar profesional bersertifikat. Karena banyak sekali konten yang melewat di FYP kita. Lalu beberapa konten tersebut ketika kita lihat terasa ini gue banget, kita langsung telan mentah-mentah apa yang ada di konten itu, yang malah jatuhnya self-diagnose yang belum tentu benar, akhirnya pusing sendiri, cemas sendiri. Kita ingat lagi analogi kita di awal. Kalau luka fisik yang parah aja butuh dokter, luka batin pun butuh juga psikolog. Jangan cuma ditempel plester terus healing jalan-jalan. Padahal kita butuhnya itu jahitan terapi. Sakit itu wajar, mau fisik ataupun mental. Yang gak wajar itu ngebiarin luka busuknya cuma karena gengsi atau takut dibilang lemah. It's okay not to be okay, but please seek help if you need it.